Soulja boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja boy? That Superman that all I want me do. Crack that Soulja, why me do? Crack that Soulja, why me do? Crack that Soulja, why me. 1, 2, 3. Halo guys, perkenalkan nama saya Zaki Altalsyah. Saya Nabila Utami. Saya Mutiara Nabila Putri. Saya Fardani Putra. Dan saya Azhar Latifia. Dan saya Fatur Rahman. Dan di sini kami akan melaksanakan penelitian peternakan unggas petelur. Ikuti keseruan kami ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya di sini selaku moderator dalam kegiatan ini, yaitu penelitian budidaya unggas petelur. Saat ini, saya berada di kandang peternakan unggas petelur yang ada di Kota Bengkulu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu unggas. Singkatnya, unggas adalah termasuk hewan ternak yang dapat dimanfaatkan baik dari telur dan dagingnya oleh para peternak. Nah, dari yang tadi, yuk kita lihat apa saja yang ada dalam kandang ini, dan yuk kita lihat apa saja keseruan yang ada dalam kegiatan kali ini. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always. Eits, jangan lama-lama. Yuk kita langsung lanjut ke sesi wawancaranya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Nabila Putri. Sebagai pewawancara akan mewawancarai narasumber yang memiliki peternakan ayam. Yuk teman-teman. Nah, sebelumnya Pak, terima kasih karena sudah ingin menjadi narasumber dari wawancara kami ini. Nah, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Nama saya Ageng Setio. Bisa dipanggil Bapak? Ageng. Oh, Bapak Ageng. Pak Ageng ya. Ya, Pak Ageng. Nah, Pak, Bapak ini sebelumnya tinggal di sini atau punya rumah lain, Pak? Ya, di sini dulunya istri tinggal kerja di Bengkulu Kota. Oh iya, Pak. Jadi saya aslinya di Putri Hijau, Bengkulu Utara. Jadi kalau istri kerja di sini, akhirnya pindah menetap di Kota Bengkulu. Nah, setelah istri resign dari kerjaan, saya masih menetap di Bengkulu Utara karena emang anak-anak udah di sekolah di Bengkulu Kota. Jadi tidak, saya aja pulang pergi ke Bengkulu Utara, ke kota gitu. Kerjaannya emang di Bengkulu Utara, kebun, petani lah. Oh iya, Pak, dulunya seorang petani. Nah, dari seorang petani itu tiba-tiba mendapatkan ide untuk memulai usaha peternakan ayam petelur ini. Dari mana, Pak? Dulu saya kan kuliahnya di Jogja. Oh, di Jogja, Pak. Nah, kuliah di Jogja itu ada ibu kakak ipar saya itu tinggalnya kan di pedesaan daerah Bantul. Ya, Pak. Nah, kalau liburan itu pasti pulang ke Bantul, ke tempat ke ibu mertua kakak ipar, tempat ibu kakak ipar itu. Nah, di situ itu tempatnya peternakan ayam broiler, ayam petelur, peternakan sapi, semua macam banyak lah. Nah, salah satunya ayam petelur itu tertarik, kok enak gitu. Setiap sore panen telur, dijual gitu kan enak. Pagi kasih makan, nggak ada istilahnya, nggak capek lah kerjaan gitu kan. Nah, peternakan tuh nggak capek, tapi itu jadi itu mulai tertariknya dari situ, dari awal kuliah dulu di Jogja lihat peternakan ayam petelur itu mulai tertarik dari situ. Oh iya, Pak.
Nah, kalau pada saat memulai usaha itu Pak, Bapak memulai usahanya itu pada tahun berapa Pak? Nah, kalau usaha itu baru. Soalnya dulu ditinggal di Bengkulu kota itu kan Iya Pak. lahan susah. Nah, Nah, itu. kalau peternakan ayam itu harus tempat lahan yang jauh dari pemukiman, jauh tetangga. Soalnya kan bau kotorannya. Paling baru 6 bulan 7 bulan inilah. Oh, 6-7 bulan Iya. ini Pak. Nah, pada saat Bapak memulai usaha peternakan ayam ini, apakah Bapak menjalin kerjasama dengan pihak lain atau mulai usaha dengan sendirinya Pak? Kalau usaha ini sendiri, ini kan ibaratnya usaha ini cuma usaha kecil, peternakan kecil, rumahan lah istilahnya. Iya Pak. Peternakan rumahan baru skala 50 ekor. 50 ekoran. Jadi pribadi Nggak ada kerjasama. nggak dengan ada pihak kerja lain. sama orang lain, nggak ada, cuma pribadi. Oh, Usaha peternakan rumahan lah. iya Pak. Nah, pada saat Bapak ingin memulai usaha ini kan Pak, ada mungkin beberapa persyaratan kan Pak yang harus diajukan kepada RT RW setempat untuk izin membuka usaha ini. Itu Pak persyaratannya kalau boleh tahu itu apa saja Pak? Kalau syaratan ke RT nggak ada, tapi kalau di tetangga udah ngomong sebelumnya mau bikin kandang ayam. Tapi dari pihak tetangga ngomong ya bikin aja dulu, nanti kalau emang bau tetangga terganggu kami komplain. Kalau ke izin ke RT nggak ada. Nah, mungkin iya. izin yang pertama kali kan tetangga. Kalau tetangga udah oke. Oke, semuanya ya Oke. Pak. Nah, kalau setelah izin sama tetangga itu Pak, pada modal pertama kali yang Bapak tanamkan pada usaha ini Pak, Bapak mendapatkan modal dari tabungan atau dari pinjaman bank atau gimana Pak? Kalau ini kan usaha kecil, jadi untuk modal itu dari uang sendiri lah. Uang sendiri, ya, Tabungan lah ya. Tabungan Iya Pak. Menggunakan dana tabungan ya Pak. Dana tabungan. Nah, sebelum memulai usaha ini tadi kan Pak, Bapak sempat ngomong kan, Bapak itu punya usaha yang lain di Ya. Bengkulu Utara. Itu Ya. usahanya itu Pak perkebunan apa kalau boleh tahu Pak? Perkebunan kelapa sawit. Oh, kelapa sawit Ya, Pak. kelapa sawit. Iya Pak. Nah, pada saat usaha peternakan ayam ini Pak, Bapak itu mengelolanya sendiri atau memiliki karyawan Pak? Ngelola sendiri. Mengelola sendiri Nah, Pak. sendiri sama istri. Oh iya, jadi Dua sama istri lah, kalau lagi pulang ke utara istri yang handle, kalau lagi pulang ke sini saya yang handle. Oh iya iya. Nah, pada saat peternakan ini kan Pak, namanya kan Pak usaha, pasti Ya. ada yang namanya kesulitan tuh, Pak. ya. Kesulitan yang Bapak alami pada saat melakukan peternakan ayam ini apa Pak? Ya, kalau kesulitan untuk pertama kali itu ternyata ayam petelur lah ya. Iya Pak. Ayam petelur itu tingkat kesetresannya tuh tinggi. Oh, Beda iya. sama kayak ayam kampung, ayam lainnya tuh beda. Ya. Mungkin tingkat kesulitannya itu. Tingkat stresnya tinggi, sama karena ayam petelur itu yang diambil itu dua. Bobot ayamnya harus pas. Yang kedua itu telurnya yang diambil juga harus pas. Jadi kalau nggak bobot ayam kurang, telurnya kecil. Nah, jadi ayam sehat, bobot ayam pas, telur juga yang dihasilkan pas gitu. Pas ya Pak, memenuhi persyaratan. Nah, untuk memenuhi dijual. persyaratan. Lalu dia diambilkan dua, bobot badan sama telur. Iya Pak. Bukan yang dikejar cuma bobot badan aja, tapi telurnya juga harus dikejar. Ah, iya iya iya. Nah, pada saat memulai menjalankan bisnis ini Pak, apakah Bapak memiliki atau pernah mengalami kerugian Pak pada saat melaksanakan bisnis ini? Kalau kerugian nggak ada ya, paling kalau kematian ayam itu hal yang wajar kalau ini ya, karena cuaca dari panas, hujan itu ada mati seekor, 2 ekor itu ya kerugian nggak banyak lah kerugiannya, itu hal yang wajar mati seekor 2 ekor. Ya Pak, jadi cuaca itu juga mempengaruhi dong Pak. Pengaruhi, soalnya dia kalau dari udah panas nanti sore Hujan. hujan itu biasanya ayam
ngedrop biasanya, harus dikasih vitamin. Oh iya Pak. Nah, pada saat tetangga tadi kan Pak, nah Ya. Bapak kan udah menjalankan usaha ini kurang lebih 6 bulan. Apakah 6 bulan. selama 6 bulan itu Pak ada teguran dari warga atau gimana Pak? Nggak ada, alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. alhamdulillah, iya Pak. Soalnya kandang ayam saya itu kan jenisnya umbaran, bukan baterai. Nah, dalam ayam petelur itu ada baterai, ada umbaran. Iya Pak. Nah, kalau yang baterai itu ayam kalau di petak satu kandang itu baterai. Oh, Nah, baterai mungkin Pak. kalau baterai itu agak bau karena kotorannya nggak diurai sama ayam. Nah, kalau ini sistem umbaran, jadi alas kandangnya pakai sekam, nanti paling 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali dibersihkan. Kotorannya dibawa ke utara, jadikan pupuk. Jadikan pupuk di kebun sawit Kebun tadi sawit Pak. tadi. Oh iya Pak. Untuk pemasaran penjualannya itu Pak, biasanya Bapak itu menjualnya kemana Pak? Nah, Ke pasar atau kemana? Kalau sekarang kan zamannya online. Iya Pak, online. Jadi Pak. apa-apa nih dijual online. Jadi istri orang rumah itu online. Jadi antar rumah ke rumah lah sekarang. Siapa yang mau telur sekarang kan, jadi diantar rumah ke rumah. Online jualannya cuma teman-teman istri lah. Pak, jadi mungkin sekian dulu Pak pertanyaan Iya. yang akan saya tanyakan Pak. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Yuk, sama-sama. Baiklah Pak, sekarang saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya tadi. Berapa jumlah ayam yang Bapak budidayakan sekarang ini? Awalnya itu 60. Tapi ada yang mati, sekarang sisa 55 ekor. 55 ekor. Dalam membudidayakan ini apa aja tahap-tahap yang kita perlukan untuk mempersiapkan Pak? Kalau pertama yang jelas kandang. Kandangnya itu yang pertama harus disiapkan kandang. Ayam yang diinikan hasil tetas sendiri atau langsung beli besar? Nah, itu kalau beli kemarin dari pulet namanya ayam petelur itu pulet itu ayam yang udah mau bersiap petelur itu kita beli. Kalau di sini penghasilnya di Bengkulu Selatan daerah Seluma, daerah apa ya, di Babatan situlah, itu banyak peternakan ayam, suplai ayam petelur yang udah mau siap bertelur. Jadi dibeli waktu udah siap bertelur, Ah, bukan dibeli. dari kecil dipelihara ya Pak? Bukan. Kalau dari kecil dipelihara agak ribet kalau kita pelihara sendiri. Biasanya pada umur berapa ayam tuh udah mulai aktif bertelur? Atau Kalau- udah pas waktu beli udah siap panen? Ya, Tinggal kalau dia bobot ayamnya pas, ayamnya sehat, itu 18 minggu si ayam itu biasanya udah mulai bertelur, mulai belajar bertelur. 18 minggu usia 18 minggu. Untuk pakan ayamnya sendiri diberi apa ya Pak? Kalau pakan ayam itu ada yang jadi, ada yang adukan sendiri. Kalau saya sendiri itu lebih suka dengan pakan adukan. Pakan adukan itu ada 3 dia. Konsentrat ayam petelur, jagung, sama dedak. Dedak itu bekatul bisa jadi, tapi dedak orang sini bilang. Itu dicampur jadi satu. Jadi untuk pakan ayam petelur itu 3 pakan. Untuk pemberiannya itu gimana ya Pak? Kalau pemberian ayam itu pagi, dia jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita beri pakan. Itu 40% dari jumlah pakan per hari. Nanti 60% lagi jam 3 sore. 3 sore sambil ngasih makan ayam sambil panen telur. Oh, jadi panen telurnya itu per hari ya, bukan waktu-waktu tertentu. Per hari, setiap hari kita panen telur. Setiap hari. Untuk pemberiannya 2 kali 2 sehari. kali sehari, pagi jam 7 sama jam 3 sore. Untuk panen telurnya itu dikonsumsi sendiri atau diperjualbelikan? Kalau yang untuk konsumsi sendiri biasanya tuh ayam ada yang telurnya agak kecil. Nah itu yang agak kecil untuk konsumsi sendiri. Biasa ada yang besar juga, bebel dia.
Nah, itu konsumsi Yang sendiri, jual. jual sampai yang gini. Tapi kalau yang bagus, yang layak jual, Untuk target pemasarannya atau ada tetangga saja Pak? kalau pemasaran biasanya online tuh di grup WA, saudara, teman kantor. Belum dijual ke pasar gitu ya? Nggak ada jual ke pasar. Soalnya kalau ke pasar kan udah partai besar. Kalau ini kan masih peternakan rumahan. Langsung jual ke rumah-rumah, Ke tetangga sekitar. tetangga sekitar, saudara. Dari usaha yang udah dijalankan ini apa yang hasilnya, apa yang Bapak dapatkan? Kalau untuk 50 ekor ayam itu sebenarnya cuma untuk jajan aja lah istilahnya kan. Iya. Ya kalau 50 ekor itu cuma hasilnya sedikit, tapi untuk ada tambahan lah, ada kesibukan, ada tambahan, ada ilmu saya dapatkan. Hasilnya tambah jajan anak-anak lah, cukup lah istilahnya. Jadi ini untuk peternakan ini sampingan atau utama Pak? Sampingan. Sampingan ya, Iya. karena utama tadi udah berkebun. Ya, ini sampingan. Mungkin itu saja dari saya, akan melanjutkan kali selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke Pak, saya akan melanjutkan wawancara dari kawan kami tadi. Oke, pertanyaan pertama tadi, bagaimana memastikan telur yang dihasilkan unggas yang sehat? Unggas sehat itu per 2 minggu, per seminggu sekali itu dikasih vitamin ayam. Vitamin itu namanya X stimulan, dikasih ke minum ayam itu sendiri. Tapi di dalam pakan konsentrat itu udah ada vitamin tergandung di situ. Jadi ayam tetap sehat. Apakah ayam jika terkena penyakit, apa hal yang pertama Bapak lakukan? Kalau ayam terkena penyakit, biasanya penyakit kalau yang dia beli kemarin itu kan udah divaksin dari umur 0 sampai umur 18 minggu itu udah divaksin jadi dia sudah kuat dengan penyakit. Tapi yang biasa tidak akan hilang itu pilek, penyakit pilek itu sama kayak flu gitu. Ada ayam pilek biasanya dia agak pilek gitu istilahnya, itu bisa dikasih dengan obat diminumnya, namanya ini, pakan apa nama minumnya ya untuk flu itu Clocidin apa itu, Clocidin kalau nggak salah. Itu bisa dikasih, nanti paling berapa hari dia sembuh. Dari sekian banyak ayam, bagaimana Bapak bisa tahu ayam tersebut terkena penyakit? Biasanya ayam itu tidak aktif. Kalau dikasih makan jam 7 pagi, biasanya ayam itu waktu dikasih makan dia ngejar-ngejar. Nah, tapi kalau yang kena penyakit cenderung diam, pasif di pojokan, tidak ngejar pakan, itu biasanya dia terkena penyakit. Biasanya. Setiap hari apa Bapak selalu melakukan pengecekan kesehatan ayam? Kalau setiap hari kan ke kandang pagi sama sore. Jadi kalau pagi sore lihat ayam sudah ada yang tidak lincah, tidak aktif, biasanya kita ambil, kasihkan vitamin, dikasihkan obat, semuanya dikasihkan obat untuk ayam biar sehat lagi. Biasanya yang ayam tidak aktif itu cuma kena pilek itu aja, karena perubahan cuaca itu tadi. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya. Halo semuanya, jadi kalian sudah tahu kan bagaimana cara membudidaya ayam petelur? Mulai dari membersihkan kandang, memberi pakan, Dan juga faktor cuaca bagi kesehatan ayam, cara pembudidayaan ayam petelur, dan juga hasil pemasaran ayam petelur. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita berwawancara. Dadah! Sekian video keseruan kami pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen,